Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini bertemu dengan saya, Kang Kusmiadi. Kita akan belajar bagaimana membuat presentasi model pembelajaran menggunakan presentation.ai. Ini merupakan suatu aplikasi yang memang sering digunakan bagi para ibu, bapak guru ataupun yang lainnya untuk melaksanakan presentasi di dalam seperti ini. Misalnya ini hasil dari aplikasi presentation.ai di mana sudah memiliki beberapa fitur seperti animasi, kemudian foto, kemudian artikel-artikel yang dalam pembuatannya relatif lebih cepat, kurang dari 5 menit itu kita sudah bisa membuat presentasi seperti berikut ini secara otomatis, dan insya Allah hasilnya pun lebih memuaskan dan hasilnya pun akan lebih maksimal seperti yang kita harapkan. Siap, barangkali untuk membuat seperti ini kita mulai saja membuka aplikasinya. Kita buka aplikasinya, namanya presentation.ai. Kemudian setelah ini kita login dulu. Setelah login, kita biasa login menggunakan akun @gmail yang Bapak Ibu punya. Kemudian kita continue. Setelah itu kita akan masuk ke dashboard, ke halaman utama dari aplikasi presentation.ai. Di sini kita cukup mengetikkan kata kuncinya, gitu kan ya. Nah, di sini di bagian dashboard ada keterangan kita sebagai apa, sebagai leadership, sales, marketing atau apa. Karena kita sebagai seorang guru, maka kita pilih teacher. Setelah itu educationnya di level berapa, kalau SMP di SD di level primary school, kemudian secondary, kalau di SMK pilihnya yang undergraduate. Kita pilih yang ini, kemudian kita pilih continue. Nah, tahapan ini adalah kita memilih merubah kira-kira apa yang mau kita siapkan. Satu, di sini ada slide count-nya, jumlah slide-nya ada 10. Bahasanya kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita mau membuat modul pembelajaran apa. Semakin lengkap topik yang kita ketikkan, maka semakin jelas nanti apa yang dibuatkan di dalam presentasi. Seperti contohnya, saya akan membuat presentasi dengan nama materinya tentang teknologi komputer dan informatika. Kemudian di sini ada 10 slide yang saya buat, kemudian menggunakan versi bahasa Indonesia. Kemudian tinggal di submit saja, Bapak Ibu. Nah, biarkan aplikasi ini mengenerate, kemudian mengolah, membuat sendiri apa yang nanti akan dibuatkan. Nah, di sini kita cukup mengecek saja kira-kira apa yang menjadi materi ini sudah betul atau perlu diperbaiki atau perlu kembali. Kita cek ini sudah sesuai dengan perubahan, ada tambahan silahkan ditambahkan. Kemudian ini ada presentasi 1, 2, 3 sampai presentasi 10. Kalau ini dirasa sudah cukup, tidak akan merubah warna dan sebagainya, kita cukup di ada advanced setting. Di sini Bapak Ibu bisa memilah mana yang perlu dipersiapkan. Kalau kita memilihnya and change, artinya di sini kita membuat sebuah presentasi yang tahapannya poin-poinnya saja. Kemudian di sini ada per slide-nya apakah mau small, medium, atau large. Semakin besar maka semakin detail dari sebuah slide yang dibuat. Kita pilih yang medium saja. Kemudian kita klik create presentation. Nah, biarkan aplikasi ini mengenerate sendiri, membuat sendiri, sehingga nanti akan dibuatkan sebuah tampilan slide-nya, warnanya, kemudian desainnya termasuk animasinya. Kita cukup diam saja melihat AI bekerja sesuai dengan yang dia buat, materi yang kita sampaikan. Nah, setelah tahapan ini kita boleh mengedit, kita boleh merubah kembali kira-kira apa yang kurang, mulai dari kata-katanya, editnya dan sebagainya. Sementara kalau kita mau ngedit, kita klik start, kalau tidak kita klik play the slot. Bisa kita mau ngedit dulu, kita start editing dulu. Ini sudah berdasarkan nama sendiri ya, kalau mau dilengkapi silahkan. Kemudian setelah itu ada beberapa yang perlu kita rubah ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari mulai template kita bisa merubah, dari mulai warnanya, kemudian dari mulai bagian desain interface-nya,
silakan bisa dirubah sesuai dengan keinginan, termasuk warna ya. Ketika Bapak Ibu memilih ini maka tampilannya akan berubah di sini. Kemudian tema warnanya mau warna apa, disesuaikan dengan warna yang Bapak Ibu inginkan ya. Kemudian yang lainnya nanti bisa dirubah, menambahkan elemen, menambahkan objek, icon-icon, itu silakan tinggal dimasukkan aja. Nah, saya kira ini sudah lengkap, tidak ada yang perlu dirubah. Kalaupun nanti Bapak Ibu mau dirubah, silakan tinggal diklik mana yang mau diperbaiki, mana yang mau ditambahkan, tinggal kita klik di sini. Ya, semisal ini sudah selesai, kita coba dulu dijalankan, kita presentasi dulu. Maka inilah hasil akhir yang kita buat menggunakan presentasi AI. Kita bisa mengklik bagian-bagian sudah dengan slideshow-nya, sudah dengan animasinya, sudah dengan teks-teksnya. Kita tidak perlu membuat lagi kata-kata ini, asalkan kita menyesuaikan dengan apa yang kita buat. Ini dibuat disesuaikan dengan slide yang tadi. Kita kembalikan lagi, close. Nah, kalaupun ini mau di-start, kita bisa diekspor. Kita diekspor. Cuma di sini kita butuh biasa ya. Ada ketika mau dirubah ke Pro maka diberlakukanlah yang namanya harga ya. Ini bagaimana cara supaya kita bisa mengupload atau kita mendownload. Caranya kita bisa mengklik tombol share. Di sini kita press dulu tombol share. Share ini kita mau apa kira-kira? Ya. Misal kita share linknya. Nanti silakan link ini kita bisa copy ya. Kita bisa copy, setelah di copy kita bisa kirim ke WhatsApp ke siswa misalnya. Bisa siswanya ya kita klik link tersebut, atau kita bisa langsung di sini mengklik semisal link yang tadi kita copy paste ke sini, itu langsung otomatis sudah ada hasilnya ya, seperti itu. Tinggal kita klik. Jadi kita tidak perlu mendownload, kita cukup memberikan link kepada siswa ataupun kepada peserta. Setelah itu peserta bisa mengklik slide yang kita buat. Itu cukup simpel, cukup mudah. Saya kira ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dimanapun ketika materi itu mau tersampaikan dengan lebih interaktif secara digitalisasi. Ini hasil yang tadi dibuat sudah bisa tampil. Saya kira ini cukup mudah dan tidak susah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.